Ingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah dengan semangat, dengan fokus sungguh-sungguh serius kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena di kolong langit ini manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah adalah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menegaskan aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan dalam surganya Allah, yaitu dengan dua faktor utama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Saudaraku seiman, beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Maka hendaknya kita minta kekuatan, kesehatan, pertolongan, dan keberkahan kepada Allah, dan minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan dan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, bahkan lebih baik tentunya daripada tahun-tahun sebelumnya. Siapkan kesehatan kita, fisik kita, dan juga ekonomi kita, karena di bulan Ramadan kita juga akan banyak pengeluaran, dan tapi yang penting bukan pengeluaran untuk pribadi kita, lebih dari itu adalah biar kita bisa infak sedekah yang banyak. Saudara beriman, juga perlu kita perhatikan ada 3 faktor utama, 3 penyebab manusia menjadi rusak dan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman ada di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawa. فَمَثَالُهُ كَمَثَالِ الْقَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang kecenderungan mereka itu, manusia itu lebih mencintai dunia daripada akhirat dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Perumpamaan seseorang manusia kelompok golongan yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, maka diumpamakan seperti anjing. Anjing itu dihalau, ditinggal, dia tetap saja akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan kepada umatmu agar mereka mau berfikir. Inti pelajaran dari ayat yang mulia ini surat Al-A'raf 176 yang menjadikan sebab manusia rusak hancur ada 3. Yang pertama adalah dikarenakan tarkul Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran. Puncaknya meyakini, mengimani, mencintai Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka ketika hari ini seseorang dia tidak jujur, dia zalim, dia jahat, ya, dia kikir, dia kasar, perilakunya nggak baik, bahkan merugikan orang lain, bisa dipastikan orang ini dalam keadaan jauh dari Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-43 Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Ini ayat yang menjadikan ketika Rasulullah membacakan ayat ini, sahabat-sahabat Nabi ada yang mengatakan gemetar, bahkan sampai ada yang pingsan, khawatir terkena ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Maka sebaiknya dalam perjalanan kita di mana kita berada, seringlah kita melazimkan dengan membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 97-98. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan kejahatannya syaitan, dan aku berlindung dari penyerangan-penyerangan syaitan. Juga tentunya dengan tarkul ma'asi wa dzunub, meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Kemudian faktor yang kedua adalah terlalu mencintai dunia. Dalam satu ayat dijelaskan celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Kiasan ini adalah menggambarkan
Yaitu siapa yang dimaksudkan? Yaitu orang yang gampang mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Ketahuilah dunia ini tidak lama, maka mintalah kepada Allah seperti doa yang sangat singkat, ya Allah, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Allah tegaskan cinta kepada akhirat semestinya lebih daripada cinta kepada dunia. Dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, gapai kebahagiaan negeri akhirat yaitu surga. Dan tapi kamu ingat, jangan lupa dengan kehidupan dunia. Maka nasihat Imam Syafi'i, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Siapa yang dia menjadikan akhirat di dalam hatinya, kalbunya, maka Allah akan berikan kebaikan, keberkahan, dan kecukupan urusan-urusan dunia. Apalagi untuk urusan ibadah dan akhirat. Dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hatimu, karena akan merusak dirimu, akan menghancurkan dirimu. Tapi jadikanlah dunia itu sebagai sarana tunggangan untuk menuju surga akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga beliau katakan, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Pada akhirnya kita akan mati. Maka siapkanlah diri tentunya dengan bekal yang terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian. Sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan manusia hancur sesat, meninggalkan Al-Quran, terlalu mencintai dunia daripada akhirat. Dan yang ketiga adalah mengikuti hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu. Allah berfirman di dalam surat Al-Jazi'ah, surat yang ke-45 ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa enggak kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Akhirnya dia menghalalkan segala cara, tak peduli halal haram, yang penting mendapatkan. Dia lupa akan kematian, dia lupa tentang tujuan hidup untuk ibadah. Orang yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai tuhannya, maka dia akan diombang-ambingkan dalam kesesatan. Dan inilah yang menjadikan dirinya terseret dalam kehinaan dan kehancuran di dunia. Dan pada akhirnya adalah na'udzubillah min dzalik, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah agar kita betul-betul terbebas dari hal-hal yang buruk. Maka minta kepada Allah, mari kita dengan semangat jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu dengan zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan putra-putri yang baik, solih solihah. Ya Allah, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan, rezeki dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allah mansur mujahidin fi Filistin, Allah mansur mujahidin fi Filistin, Allah mansur mujahidin fi jamil alam, Allah mansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya arhamar rahimin, janganlah Kau matikan kami kecuali setelah amal ibadah kami lebih banyak dari dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.